Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, shalom teman-teman semua, shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah lagi bersama, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih menyertai setiap kami. Sampai detik ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, yang selalu mendengarkan setiap perdoaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab sungguh besar kasih setiamu untuk setiap kami. Terlalu besar Tuhan kebaikanmu untuk setiap hidup kami. Gak akan bisa kami hitung Tuhan, betapa Engkau sungguh baik, betapa Engkau sungguh mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, berbagi sepanjang hidupku.
Setiamu nyata dalam hidup kami Bapa. Thank you Tuhan buat darah-Mu. Engkau yang melayakan setiap kami Bapa. Tiada kata yang bisa, gak ada kata yang bisa melukiskan Engkau Tuhan. Engkau terlalu indah Tuhan. Sebab bagimu segala puji-pujian, segala syukur, segala hormat Bapa. Begitu juga Engkau akan menyertai bangsa Indonesia Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik buat hidup setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami juga ingin mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Yes, Lord. Biar apapun yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Kau Allah satu-satunya, tiada Allah seperti-Mu. Kau Allah yang hidup, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Jesus.
besar untuk setiap kami Bapa. Gak peduli seberapa jauh kami sudah melangkah, tapi Tuhan tetap baik untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Bahkan terlalu besar pengorbanan-Mu untuk setiap hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Kau hadir di dalam doa dan pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali ya Tuhan saat kami akan mempelajari firman-Mu, biar Engkau yang memberikan pengertian kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Pastor Chris, dan hari ini saya mau mengangkat suatu tema yang sangat menarik yang judulnya The Amazing Gifts of the Holy Spirit. Kalau kita mendengar mengenai Roh Kudus, tentu kita mendengar mengenai banyak hal. Bisa berbicara mengenai bahasa roh, bisa berbicara itu mengenai karya Roh Kudus yang luar biasa, buah roh, karunia roh, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk hari ini saya mau membahas secara khusus mengenai yang namanya karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Nah, sebelum kita membahas poin demi poin di dalam ibadah kita pada hari ini, yuk, Pastor mau ajak kalian buka dahulu dari Alkitab, yaitu 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 tertulis firman Tuhan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Yang setuju? Katakan amin. Nah guys, saya percaya kalian semua sudah sering mendengar yang namanya Amanat Agung, Pentakosta Ketiga, dan Generasi Yeremia. Itu semua luar biasa. Oleh karena itu kita sedang hidup di dalam masa di mana yang namanya tuntunan Roh Kudus, berkat-berkat dari Roh Kudus, termasuk karunia-karunia dari Roh Kudus, penting sekali untuk kita pahami, penting sekali untuk kita miliki, dan penting sekali untuk kita bisa menjawab panggilan Tuhan terhadap generasi kita pada zaman ini. Nah, hari ini kita akan mengcover 3 buah pertanyaan. Dan dari 3 buah pertanyaan ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Pertanyaan pertama adalah, mengapa karunia-karunia Roh Kudus sangat penting untuk kita miliki? Yang kedua, mana yang lebih penting? Karunia Roh Kudus atau buah Roh Kudus? Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Pastor harap kalian semua konsen pada hari ini, siapkan Alkitabmu dan kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai karunia Roh Kudus. Yuk, mari kita bahas 3 pertanyaan ini satu demi satu. Yang pertama kita mulai. Mengapa karunia-karunia Roh Kudus sangat penting untuk kita miliki? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 dan juga 14, Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus banyak berbicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Dan oleh karena itu pada hari ini kita akan banyak melihat dari 1 Korintus 12 khususnya, karena di sana banyak sekali bicara mengenai karunia Roh Kudus. Yuk, kita buka lagi 1 Korintus 12, kita perhatikan ayat 7 dan ayat 11. Ayat 7 dan ayat 11. Dikatakan di sana, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan, untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh, R huruf besar artinya Roh Kudus, yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, kita melihat di sini dari 2 ayat ini, ayat 7 dan 11, ada beberapa kata kunci mengenai karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah bahwa tiap-tiap orang, artinya tiap-tiap orang percaya, setiap kali kita baca Alkitab kita harus mengerti bahwa firman Tuhan ini ditulis untuk jemaat. Jadi ketika dikatakan ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya untuk jemaat Korintus, untuk orang-orang Kristen. Dan di dalam ayat 7 dibilang, kepada tiap-tiap orang, maksudnya orang percaya, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, karunia yang diberikan oleh roh itu ternyata memiliki nilai kepentingan bersama. Yang kedua adalah, kita perhatikan ayat 11, dikatakan itu dikerjakan oleh roh, seperti, ada kata terakhir di ayat 11, dikehendakinya. Jadi, pemberian karunia Roh Kudus itu bukan karena kehendak kita.
walaupun kita boleh mengejarnya, walaupun kita boleh merindukan untuk memilikinya, but the end of the day, karunia Roh Kudus diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya sebagaimana yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita melihat mengenai karunia Roh Kudus, khususnya dalam 1 Korintus 12, ayat 8-10, kita menemukan ada 9 hal, ada 9 karunia yang didaftar dan dinyatakan sebagai karunia-karunia Roh Kudus. Apa saja itu? 1 Korintus 12 ayat 8-10 tertulis bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu ialah satu perkataan hikmat. Artinya apa? A wisdom words. Seseorang yang diberikan karunia untuk mengeluarkan kata-kata bijak. Wow, di setiap saat. Yang kedua adalah perkataan pengetahuan. Apa itu? Suatu kemampuan, suatu karunia di mana seseorang diberikan kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang mungkin orang banyak tidak tahu. Untuk bisa mendalami sesuatu perihal-perihal yang mungkin selama ini tersembunyi. Yang ketiga yang disebut dengan karunia iman. Apa itu karunia iman? Suatu kemampuan, suatu karunia di mana ketika orang ini berkata hal ini pasti akan terjadi, hal itu akan terjadi, maka itu benar-benar terjadi, ya. Kita semua adalah orang yang beriman, tapi orang yang memiliki karunia iman ini, suatu perkataannya itu ada suatu kepastian yang lebih lagi bahwa hal itu akan terjadi. Apalagi karunia untuk menyembuhkan, ya. Kita semua tentu berdoa supaya kalau ada yang sakit itu bisa sembuh. Tapi orang-orang yang memiliki karunia Roh Kudus menyembuhkan, maka ketika dia berdoa, ketika dia menyatakan kesembuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Tapi dengar baik-baik, bukan berarti kita, ya barangkali kita tidak punya karunia menyembuhkan, artinya kita tidak berdoa untuk kesembuhan. No, kita juga harus melakukan. Tetapi orang yang punya karunia menyembuhkan ini, mereka memiliki kemampuan kodrati atau kemampuan spiritual, ya supernatural yang hebat, ya. Lalu karunia bernubuat. Orang-orang ini diberikan suatu karunia daripada Roh Kudus untuk menyatakan apa yang akan terjadi di depan. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kita tahu di dalam dunia ini bahwa ada kekuatan-kekuatan supranatural, ada mungkin pengajaran-pengajaran yang orang bilang beda-beda tipis dengan kekristenan. Sehingga kita bingung, apakah ini dari Tuhan ataukah ini dari roh yang lain. Tetapi orang yang memiliki karunia membedakan bermacam-macam roh, dia memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi daripada rata-rata orang percaya pada umumnya. Yang ke-8 itu adalah perkataan bahasa roh. Mengenai perkataan bahasa roh ini, secara pribadi, kalau kita perkatakan, Anda yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, teman-teman sekalian ketika Anda mulai bahasa roh, maka dia memiliki suatu manfaat ke dalam. Apa itu? Iman kita bertambah, ya. Bahasa roh juga merupakan ekspresi penyembahan yang kita naikkan sama Tuhan. Nah, ketika bahasa roh itu dipergunakan untuk meningkatkan iman dan untuk menyembah Tuhan, maka di dalam 1 Korintus 14 jelas dinyatakan itu tidak perlu diterjemahkan. Tetapi apabila kita memperkatakan bahasa roh untuk melayani teman, melayani saudara, keluarga, mendoakan mereka contohnya, maka bahasa roh itu perlu diterjemahkan dan bahkan harus. Sama juga seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 14. Dan yang ke-9 adalah menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh. Ingat, ini adalah suatu karunia apabila ya ada seseorang berbahasa roh untuk mendoakan orang lain, untuk mengajar atau membangun orang lain, maka orang-orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, mereka mampu untuk menjelaskan apa yang Roh Kudus sedang nyatakan melalui bahasa roh tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari daftar karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, maka kita akan melihat bahwa ini adalah suatu kemampuan, ya saya tadi katakan dalam bahasa Indonesia lama adikodrati atau itu supernatural, suatu kemampuan supernatural yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang percaya. Dan ketika kita perhatikan bahwa karunia-karunia ini ternyata mayoritas itu adalah untuk pelayanan kepada orang lain, maka sekarang kita bisa mengerti kenapa karunia-karunia Roh Kudus itu penting untuk kita miliki. Kenapa karunia-karunia Roh Kudus ini guys penting untuk kita peroleh hari-hari ini. Kenapa?
Karena karunia-karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi, kemampuan supernatural yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendak Dia kepada orang percaya. Siapa itu orang percaya? Semua yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa itu diberikan? Untuk kepentingan bersama membangun tubuh Kristus dan agar dapat melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Guys, kita tahu bahwa Tuhan memberikan tugas kepada kita semua. Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada kita semua. Mungkin kamu berargumentasi berkata, saya belum melayani pastor, saya belum bikin apa-apa. Tapi dengarkan baik-baik. Setiap yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat, engkau semua adalah murid. Engkau semua adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memanggilmu untuk engkau melakukan bagianmu, untuk engkau melakukan tugas-tugas yang sudah Dia percayakan kepadamu. Dan tugas utama yang dipercayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberitakan Injil, memberitahukan kabar baik, membawa orang untuk mengenal Yesus Kristus, bahkan lebih daripada itu, supaya Roh Kudus menjamah hidupnya dan dia menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau Tuhan meminta kita untuk melaksanakan amanat agung, kalau Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa kepada kita hanya untuk memenuhi tugas itu, maka kita juga harus sadar bahwa ini adalah tugas yang berat. Ini adalah tugas yang tidak mudah, tetapi bukan mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi karena ini adalah tugas yang luar biasa, maka kita juga memerlukan kemampuan yang luar biasa supaya tugas ini bisa selesai. Pastor kasih contoh saja. Kalau kamu dapat tugas matematika, untuk kamu bisa menyelesaikan tugas matematika itu, kamu harus punya kemampuan matematika yang sesuai dan setara dengan tugas itu. Kalau kamu punya tugas, katakanlah fisika, maka kamu juga harus memiliki kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab masalah fisika yang diberikan itu. Nah, sama. Tuhan memberikan kita tugas, Tuhan mempercayakan kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menggenapi amanat agung. Dan karena ini adalah amanat dari Tuhan sendiri, kita tahu kita butuh kekuatan daripada Tuhan juga. Sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, tidak mungkin bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah makanya Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus supaya kita bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu sekarang kita ngerti bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu bukan upah. Guys, itu bukan upah. Itu bukanlah suatu reward karena kamu melakukan sesuatu baru kamu dapat karunia. No. Justru karunia Roh Kudus adalah sesuatu yang Tuhan beri kepada kita supaya kita bisa menjalankan apa yang Dia tugaskan, terutama pemberitaan Injil. Dan kedua, harus kita juga pahami bahwa karunia-karunia Roh Kudus bukan alat pembeda, ya. Oh, yang ini lebih jago, oh yang sana kurang jago, saya yang paling jago. No. Atau bisa kita katakan, oh itu karunia, ini barisan hikmat, ini barisan yang berdoa, ini barisan yang menyembuhkan. No. Karunia Roh Kudus bukanlah menjadi alat pembeda di dalam tubuh Kristus, tetapi itu justru adalah yang mendorong kita untuk saling bekerja sama, saling memadukan kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada tiap orang berbeda-beda untuk kita bisa bekerja bersama-sama melaksanakan tugas dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat Rasul Paulus bahkan lebih lanjut di dalam 1 Korintus 12, ya, kalau kamu baca semuanya itu, dia menggunakan contoh badan ini, ya. Kalau kita lihat badan, ya, ada tangan, ada kaki, ada bagian-bagian tubuh yang lain, ya. Tidak ada namanya bagian tubuh ini yang bisa bergerak dengan sendirinya, ya. Untuk tangan bisa bergerak dengan baik, dia butuh kepala. Untuk kaki bisa bergerak dengan baik, dia butuh yang namanya otot, ya. Setiap bagian tubuh ini unik dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Tetapi untuk bisa bekerja sama dengan baik, dia harus melekat di dalam satu kesatuan. Demikian juga dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Tuhan berikan secara spesifik kepada tiap anak-anaknya untuk supaya anak-anaknya itu bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Dan ketika kita sama-sama
semua dipenuhi dengan Roh Kudus, semua mendapatkan karunia Roh Kudus, maka secara bersama-sama kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, dampak atau what is the effect? Ya, apa yang menjadi dampak, jadi ngaruh gitu kalau kita punya karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, kita semua diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya makin banyak orang diselamatkan dan tidak binasa. Guys, kamu rindu nggak ngelihat teman kamu, saudara kamu, maybe your uncles, your aunties, ya kan? Maybe your parents, maybe, ya, your neighbors, ya, tetanggamu, untuk mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Untuk mereka bisa tahu betapa Allah yang kita kasihi itu mengasihi mereka juga, dan rindu untuk memberikan anugerah dan kuasa kepada mereka. Kamu rindu nggak untuk orang-orang yang kamu sayangi juga bisa kenal Tuhan? Tapi seringkali, sekalipun kita rindu akan hal itu, mungkin kita susah untuk berbicara. Kita susah untuk menunjukkan bahwa betapa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau melimpahkan kuasa yang luar biasa kepada mereka. Karunia Roh Kudus adalah alat yang Tuhan kasih kepada kita supaya orang-orang yang melihat bagaimana karunia Roh Kudus itu bekerja melalui kita, mereka jadi kenal Tuhan. Ketika mereka sakit, engkau doakan di dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh, mereka kenal Tuhan Yesus. Ketika mereka putus asa, terdesak, gak tahu, overthinking, low thinking, whatever thinking, tapi kamu datang dan kamu berikan kata-kata yang bijak, kata-kata yang sederhana, nasihat yang down to earth, sekalipun kamu muda. Mereka akan berkata, wah ini kata-kata dari mana, kok kamu dewasa sekali? Kamu akan berkata, saya nggak tahu saya ngomong kayak begini dari mana. Tapi yang saya tahu itu Roh Kudus lah yang taruh itu di dalam mulut saya. Perhatikan, ketika engkau berkata, saya percaya besok semua persoalanmu akan selesai. Kepada temanmu, kepada saudaramu, bahkan mungkin papa mamamu, ya kan? Mereka akan menjadi kaget. Wah, kamu belajar di gereja selama ini begitu. Kamu selama ini berdoa begitu. Iya. Wah, Tuhan Yesusmu luar biasa. Lihat, di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, banyak jiwa-jiwa itu yang diselamatkan justru karena mereka melihat Roh Kudus bekerja melalui orang-orang percaya yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Wow. Yang kedua, kalau kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus, maka kita diperlengkapi supaya jemaat bertumbuh. Supaya jemaat mengalami pertumbuhan, ya. Kita percaya bahwa kita gak mungkin hanya butuh mujizat sekali. Kita butuh mujizat berkali-kali. Kita butuh dikuatkan berkali-kali. Ketika kita ada di dalam kelompok kul, ketika kita ada di gereja, ketika kita ketemu dengan teman-teman yang satu iman dengan kita, dan kita lihat bagaimana karunia Roh Kudus itu bekerja, kita juga akan bertumbuh. Bertumbuh secara spiritual, secara rohani, tetapi juga kita akan perhatikan kul kita, gereja kita akan makin banyak orang di dalamnya juga bertambah di sana. Kenapa? Karena mereka diselamatkan dan mereka melihat betapa nyatanya pekerjaan Tuhan melalui kita semua. Wow. Nah, saya percaya dari penjelasan ini saja, seharusnya teman-teman sekalian, Anda sekalian mengerti mengapa penting bagi kita untuk memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Setuju katakan amin. Yang kedua, sekarang menjawab pertanyaan kedua. Mana yang lebih penting? Karunia Roh Kudus atau buah Roh Kudus? Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang berkata, yang penting buah Roh Kudus. Tapi yang bilang lagi, yang penting karunia Roh Kudus. Ada yang bilang, dua-duanya nggak penting. Tetapi mari kita kembali lagi mengerti dengan baik ya, karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus, yaitu memiliki fungsi dan peruntukannya masing-masing. Tadi kita sudah baca mengenai karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus. Tapi sekarang mari kita sesaat mengerti dulu mengenai yang namanya buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus dicatat di dalam Alkitab ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karunia buah Roh Kudus itu fokusnya adalah karakter Kristus. Waktu kita sudah diselamatkan, kita terima keselamatan daripada Tuhan, maka kehidupan kita tentu tidak hanya di sini saja. Kita harus terus bertumbuh secara pribadi ke arah Kristus. Karakter kita yang duniawi terus diubahkan oleh Roh Kudus sehingga kita semakin lama semakin seperti Kristus, terutama di dalam karakternya. Dan itulah yang disebut dengan buah Roh Kudus. Penting? Penting. Sementara karunia Roh Kudus
Ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu adalah untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa melayani sesama dan juga supaya jemaat bertumbuh. Penting nggak? Penting, ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting? Nggak ada yang lebih penting. Dua-duanya sama penting. Kita harus berubah menjadi seperti Kristus di dalam hal karakter kita, tapi kita juga dipanggil untuk melayani sesama kita, supaya sesama kita itu pun bisa mengalami Kristus dalam hidup mereka, dan mereka pun bertumbuh ke arah serupa dan segambar dengan Kristus. Yang setuju, katakan amin. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan. Ketika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan karakter buah roh, tapi Tuhan Yesus juga melayani dengan kuasa Roh Kudus. Itulah makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Guys, kalau engkau berkata bahwa saya adalah pengikut Tuhan Yesus, yuk kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan karakter yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus juga melayani luar biasa. Dan kalau engkau mau berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau seperti engkau Tuhan, supaya makin lama makin mirip dengan engkau. Buah roh itu penting, harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, tapi karunia Roh Kudus juga itu penting untuk kita miliki, supaya kita bisa melayani sesama kita. Yang mengerti katakan amin, amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Kita sudah tahu mengapa karunia Roh Kudus itu penting. Kita juga tahu bahwa buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu juga sama-sama penting. Tetapi yang ketiga, bagaimana kemudian kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Guys, untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, kita tahu bahwa itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Tetapi supaya hal itu bisa terjadi, nomor satu, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Bergaul intim dengan Roh Kudus dalam doa, pujian, dan penyembahan. Banyak berbahasa roh. Dan jangan meninggalkan komunitas orang percaya. Jangan meninggalkan gereja. Jangan keluar dari kul. Kalau belum gabung kul, gabung ke kul. Segera. Kenapa? Karena semakin kita ini terekspos dengan firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita ada di dalam lingkungan orang percaya, maka semakin besar kesempatan bagi kita untuk mengalami, mendapatkan yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Banyak orang seringkali nggak sadar bahwa dia sudah terima karunia Roh Kudus. Tetapi ketika dia baca firman Tuhan, ketika dia mulai bergaul erat dengan Roh Kudus, lalu mungkin teman-temannya di sekelilingnya melihat, kamu punya karunia ini, kamu punya karunia ini. Dia tahu, oh rupanya saya punya karunia ini. Dan karena dia tahu, karena kita tahu kita punya karunia itu, maka kita bisa bergerak mempergunakan karunia itu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan sama kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Kitanya sendiri harus merindukan. Bahasa Inggrisnya dikatakan we have to desire the gifts of the Spirit. Kita harus merindukan untuk diberi karunia-karunia Roh Kudus. Kalau pada dasarnya memang nggak mau, ya nggak bakalan dikasih juga, ya. Tetapi ada sesuatu yang aneh kalau seandainya ngaku orang percaya, tetapi tidak mau mendapatkan karunia Roh Kudus. Ya, itu rada aneh, weird for me, ya. Kenapa? Karena namanya orang percaya, pasti dia rindu untuk orang lain juga percaya. Dan untuk orang lain percaya, kita butuh karunia Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus terus aktif mengabarkan Injil, melayani, dan mengasihi sesama. Guys, saya menemukan banyak di dalam pelayanan saya as a pastor, bahwa orang-orang tertentu tuh punya karunia Roh Kudus, dan banyak sekali ada anak-anak Tuhan punya karunia Roh Kudus, tapi beberapa orang mereka loyo di dalam menjalankan tugas mereka nggak aktif lagi bersaksi, mengabarkan Injil, mereka sudah lagi don't care with others, dan apa yang terjadi? Karunianya akhirnya pelan-pelan hilang. Why? Karena ingat sekali lagi, karunia Roh Kudus diberikan sama kita, supaya kita bisa reach out to others, supaya kita bisa mengasihi yang lain, supaya kita bisa caring dan menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Jadi, semakin kita gunakan, semakin karunia itu bertambah. Semakin kita aktif
melakukan apa yang Tuhan suruh, semakin Tuhan nanti akan tambah-tambahkan untuk memastikan kita terus bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Dan Paulus ingatkan, underlayingnya ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, bahwa karunia Roh Kudus akan kita peroleh. Karunia Roh Kudus bisa kita gunakan kalau kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama haruslah menjadi alasan utama mengapa kita ingin memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. If you love God, then you're going to love also spiritual gifts, gifts of the Holy Spirit. Kalau kamu cinta sama Tuhan, kamu juga akan mencintai dan menginginkan karunia-karunia Roh Kudus. Karena kamu tahu waktu kamu kerjakan karunia Roh Kudus itu, kamu akan menyenangkan hati Tuhan yang kau cintai. Dan kalau kamu cinta Tuhan, pasti kamu juga akan mencintai sesama. Dan kamu kalau kamu mencintai sesama, kamu tahu dengan pasti karunia Roh Kudus itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang kau kasihi itu. Tetapi kalau engkau tidak punya kasih, maka mau sejagoan apapun dirimu, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Hari ini, Pastor mau ajak kalian semua untuk kembali lagi. Merenungkan, how much do you love God? How much you love your neighbors, your family, your friends. Seberapa besar cintamu sama Tuhan? Seberapa besar cintamu kepada orang-orang di sekitarmu? Dan kalau engkau cinta sama Tuhan dan engkau pengen supaya lebih banyak orang lain juga yang mengenal Tuhan Yesus, rindukan dan nantikan untuk engkau menerima karunia-karunia Roh Kudus. So, pada hari ini kita sudah mengcover 3 pertanyaan besar. Kenapa karunia-karunia Roh Kudus sangat penting untuk kita miliki? Supaya kita bisa menjadi alat yang luar biasa, membawa nama Kristus kemanapun Tuhan utus kita. Yang kedua, mana yang lebih penting, karunia Roh Kudus atau buah Roh Kudus? Masih ingat jawabannya? Dua-duanya sama penting. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Yaitu dengan kita bergaul intim dengan Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus, dan ada di dalam komunitas orang percaya. Yang kedua, kita harus merindukan, we desire for gifts of the Spirit. Dan yang ketiga, terus kita harus aktif melayani dan mengasihi sesama kita. Maka karunia demi karunia akan terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan, amin. Yuk, Pastor mau berdoa untuk engkau. Mari kita pejamkan mata dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada hari ini. Hamba-Mu mau berdoa supaya anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan pengajaran pada hari ini Tuhan, mereka mengerti bahwa sebagai generasi muda, JC and Youth, sebagai generasi Yeremia pada akhir zaman ini, mereka butuh karunia-karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mereka bisa memenangkan generasi mereka, mereka bisa memenangkan teman-teman mereka, bahkan mereka bisa memenangkan keluarga mereka, sehingga ketika mereka menyatakan Injil, ketika mereka membagikan kuasa itu Tuhan kepada semua orang melalui karunia-karunia Roh Kudus yang mereka miliki, lebih banyak orang yang memanggil nama-Mu, dan kami percaya semua orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata dan hamba-Mu jauh dari sempurna. Oleh karena itu hamba-Mu mau berdoa. Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman ini, Engkau yang menumbuhkan kerinduan di dalam hati anak-anak-Mu ini Tuhan, dan semua anak-anak muda yang mendengarkan pengajaran pada hari ini, mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, membawa kabar baik Injil itu kemanapun dan kepada siapapun. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, anugerah yang berlimpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.